Tes, saya bisa lanjutkan lagi? Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, kompetensi jurnalisme. Ini kaitan ketika pekerjaan tadi, mencari, memperoleh, memiliki, mengumpulkan, menyimpan, dan menyampaikan itu berlangsung secara teratur, disiplin, secara tertib, bisa menghasilkan kompetensi. Itu yang kemarin saya sebut karya jurnalisme menurun pada masa pandemi. Ya, itu realitanya, realita memang menurun, itu tidak bisa dimungkiri. Namun menurun itu bukan dalam makna menyudahi, mengakhiri, melainkan juga untuk kembali memotivasi bahwa walaupun disebut di sini jurnalisme perubahan, itu juga memang berjalan seiring dengan terjadinya fakta peristiwa dan fakta pendapat di luar kemauan. Jadi kita sudah tidak menduga ini semuanya. Masa pandemi COVID ini kan peristiwa yang boleh dibilang absurd ya. Nggak pernah ada dalam planning bahwa setiap negara bangsa di mancanegara dan di tanah air itu merencanakan akan terjadi lockdown, penguncian dari satu wilayah, tidak bisa berbuat apa-apa, itu tidak pernah ada dalam benak seperti itu. Dan itu akan bertolak belakang dengan prinsip jurnalisme. Jurnalisme itu hakikatnya itu bersifat dinamis, kok sekarang malah jadi berhenti. Nah, itu kan tidak mungkin. Karena itulah yang selalu digugat. Saya sendiri tidak melihat aspek lain selain pujian terhadap nakes tenaga kesehatan yang dipuji-puji karena kesetiaannya dan pertolongannya, juga karena rela mengorbankan dirinya bahkan gitu ya. Udah banyak ya teman-teman, mungkin teman juga mahasiswa punya kenalan, nakesnya itu juga direnggut oleh si corona. Jurnalis juga sama, jurnalis juga begitu, ada kena 95 jurnalis di Kompas itu tidak bisa beraktivitas sebagaimana yang dikehendaki lantaran, nah itu dia, itu karena berakibat imbasnya dari pandemi COVID ini, nggak bisa beraktivitas secara normal. Aneh tuh, benar-benar berantakan semua, teman-teman nggak bisa masuk ke kampus, gila itu benar-benar luar biasa itu daya cengkramnya. Nah, di sisi lain ini ada kompetensi jurnalisme. Dalam keadaan apapun kita memang dilahirkan kalau udah memilih jurnalisme ini tidak pernah berhenti berpikir loh. Kamu tidur pun kamu mikir. Mirip dengan ini, pendengung, buzzer atau cukanya kayak tawon gitu, bunyinya nggak pernah berhenti dia, nggak pernah berhenti. Di sini inilah ada multimedia, multitasking, multiplatform, multi channel. Tadi dibuktikan juga oleh, walaupun masih sifatnya standar, oleh Vini, oleh Sukai, bagaimana dia harus memanfaatkan, menerima surat, direspon, ada surat direspon gitu, apapun bentuknya direspon sampai selesai. Jadi setiap tugas yang selesai itu menandakan pekerja yang tuntas gitu. Kerja yang udah dikerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, dengan cinta, CINTA. Dengan penuh hati itu akan membuahkan kehati-hatian. Kalau sudah dikerjakan dengan penuh hati akan membuahkan kehati-hatian dan akan membentuk hati, bahwa siapapun yang membaca, merespon itu kan dengan senang hati, karena menggunakan hati yang tulus, ikhlas, menyampaikan informasi yang diperoleh dengan semangat gitu. Di luar konsep tugas, bisa dikembangkan tugas ditambah tugas menjadi hobi, menjadi nilai lebih, talentnya tinggi, multitaskingnya, talentnya jadi tinggi. Itu tugas ditambah tugas sama dengan tugas. Nah, jadi
ngerjain apa semata-mata cuma karena tugas. Nah, ternyata ada juga yang menambah plusnya. Tugas ditambah tugas sama dengan apa? Hobi. Loh kok bisa tugas ditambah tugas sama dengan hobi? Ya, karena itu di respon sebagai satu cita-cita masa depan, bahwa emang gue suka kok ini kerjaan ini. Nah, makanya tugas ditambah tugas bukan sama dengan tugas, melainkan sama dengan hobi, lalu visionnya, ya, jangkauan cita-cita ke depan, multi platform, multi channel, semua dimanfaatkan. Oke, dari sini. Nah, ketika diuji itu, ini dia nih, ini yang saya mau bilang. Vini mana Vini? Vini ada di sini nggak, Sukai? Mana Vini? Vini, Vin. Iya, ada Pak. Ini Vin, kamu lihat apa Vin yang saya pakai laser merah ini? Kamu lihat apa? Dan Ya. uji kompetensi wartawan, standar kompetensi wartawan. Nah, ini yang saya tunjuk pakai laser merah ini apa nih? Saya menunjuk apa nih? Yang melingkar-lingkar. Ada orang yang ini dia. Ini si Adita nih. Ini Adita Dian Safira. Nih Dita. Itu yang Mbak Dita itu iya, ya, Pak? Mbak Dita ini. Nah, Mbak Dita ini kakak kelasmu. Waktu saya ajak ke nih lembaga pers Dr. Sutomo. Berdua, Dita sama si Usmilia, bukan Usmilia. Saya malu lupa tuh. Berdua jadinya. Nih, saya ajak ke sini nih, lembaga pers Dr. Sutomo, mengikuti acaranya di sini. Nah, itu yang saya selalu bilang, teman-teman juga bukan tidak mungkin nanti PTM nanti saya bisa ajak kamu 1 atau 2 mahasiswa yang ikut acara, atau seluruhnya. Saya lebih suka mengajak seluruh satu kelas lah, bahkan 2 kelas. Biasanya saya punya kecenderungan 2 kelas saya ajak, 2 kelas lagi gitu. Kan saya ngajar 4 kelas nih, A, B, C, D. Biasanya kelas A dan kelas C, kelas B dan kelas D, bergilir gitu. Acaranya bisa ke acara ini, lembaga pers Sutomo, ini di Kebon Siri namanya. Di sebelahnya MNC TV, NNC TV-nya di sini nih. Nah, dia ikut meliput, ikut memotret, ikut mewawancarai. Nah, ini wartawan semua nih. Kerjaan wartawan nih, wartawan ini juga. Nah, ikut acaranya. Nih dikasih goodie bag-nya, dikasih ya biasalah konsumsi ya. Dikonsumsinya. Tadi saya bilang ini UKW seperti yang tadi Vini atau Sukai baca, ini uji kompetensi wartawan. Standar kompetensi wartawan. Ini bukunya nih. Dikasih bukunya, saya juga kasih buku ini. Dikasih bukunya oleh Priambodo, Mas Priambodo, wartawan senior, dikasih di sini. Dari antara buku ini. Ini buku ini dikasih nih untuk kita pelajari gitu, sama-sama. Nah, ini nih atribut pedoman jurnalis. Apa atribut yang dibawa biasanya yang diusung-usung? Pengetahuan yang memadai. Iya, pengetahuan Vini sama Sukai ke TKP. Ke TKP itu di mana? Di Lapangan Banteng. Lapangan Banteng ya? Iya, Pak. Ya, di Lapangan Banteng. Nah, itu biasanya nih, kalau saya ingin berkunjung nih ke Lapangan Banteng, tempo hari ini saya ke hotel, ada hotel waktu saya memberikan pelatihan, langsung saya pelajari tempatnya. Hotel itu bagaimana sih? Hotel itu berapa bintang 5, terus ngapain apa aja fasilitasnya. Ternyata di hotel itu ternyata apa? Nggak ada koran. Sekarang udah nggak ada, gila. Hotel sebesar itu korannya nggak ada. Udah lama Pak, udah hilang. Koran kita tuh udah menyusut. Udah nggak ada lagi pasokan. Kalau dulu kan selalu saya ke hotel selalu carinya koran. Koran yang disediakan di hotel, itu kan biasanya disediakan untuk yang nginep di situ juga. Nah, ini kemarin tuh yang saya ke sana nggak ada sama sekali. Tadinya ada 2 atau 3 koran, biasanya ada. Ini untuk pengalaman saya doang, karena biasanya kalau saya juga ngobrol dengan petugas hotel di sana, front office di sana, biasanya juga walaupun disediakan koran, juga tetap aja nggak dibaca loh, gila loh itu. Saya sama Pak Cecep tuh sering
berburu. Kalau nginep di hotel, Pak Cecep juga nyari koran, saya juga nyari koran. Mana Pak, dapat Pak? Dapat nih saya kasih Pak Cecep, saya juga punya sendiri. Tapi itu koran biasanya di depan kamar masing-masing pun nggak disentuh. Kita saksikan nih, ada di meja juga nggak disentuh. Dari awal makan sarapan pagi sampai sore menjelang mau tidur itu koran masih ada. Gitu. Ampun, gitu. Kebiasaan Pak, untuk apa? di bank juga jarang ada koran sekarang, Pak. Waktu itu saya pernah nyari koran juga di bank. Biasanya kan di bank ada tuh kalau orang antri di teller ada koran. Sekarang Iya. udah nggak ada, Pak. Boleh dibilang nggak ada. Bener loh. Saking Jadi jarang. iya, jadi wartawan-wartawannya pada ini kemana ya? kemarin sama teman saya yang di Kompas tuh, namanya sama Budiman Tanurejo, eh, sama apa tuh wartawan? Kenapa? Izin aku, Pak. Di saya lebih parah lagi kan dulu ada tukang koran kan. Itu cuma satu sekarang dia sakit udah nggak ada koran lagi di daerah saya, Pak. Itu dia makanya ya ampun, Jadi bener-bener. nggak ada generasi yang meneruskan Iya ya. koran lagi. Ini juga saya tambahin lagi. Teman saya yang wartawan di Kompas udah jualan masakan garang asem. Jadi udah jualan kuliner, masuk ke kuliner. Dia udah berhenti jadi wartawan. Gila. Padahal dia wartawan profesional, senior gitu. Udah bener dia udah berhenti, udah beralih profesi sekarang ke kuliner. Jual garang asem, jual makanan apa gitu. Cuma jual makanan di Bintaro, dekat hampir bilang nanti kalau waktu saya mampir, saya bilang gitu. Ampun, bener-bener. Gimana ya? Nah, makanya gimana ya? Saya sih selalu posisi dosen ini berada dalam posisi bangga tuh, kamu diam-diam aja ya. Dalam pengertian ini, diam-diam saya bilang ke Pak Fauzi, ke Pak Cecep, Pak, kita makanya bisa tetap eksis nih jurnalistik, kan mahasiswanya tetap banyak nih. Kita TGP kan paling banyak nih jurnalistik. Mahasiswa paling banyak, dosennya sedikit. Nah, baru kemarin terima dosen-dosen baru nih, baru dites, baru wawancara. Jadi nanti kamu mungkin dapat dosen baru nih nanti untuk semester berikutnya. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, kita belajar bukannya belajar channelnya, bukan belajar platformnya. Yang kita pelajari apa? Strukturnya, esensinya, jurnalistik itu apa? Mahasiswa juga begitu. Saya selalu kan